Bu Ratri adalah pemilik toko kue yang selalu mencari cara untuk mendapat keuntungan yang besar. Keuntungan toko bulan ini naik, tapi masih bisa lebih baik lagi. Aku nggak bisa puas cuma dengan kenaikan sekian persen. Aku harus cari cara biar angka ini menjolak lebih tinggi. Bahan-bahan dasar naik, ongkos produksi juga makin mahal. Belum lagi gaji karyawan. Kalau aku terus jualan dengan sistem yang sama, nanti keuntungan aku malah standar. Kalau mau untung besar, harus ada yang dikorbankan. Tapi apa ya? Harga dinaikkan sedikit. Pelanggan yang bisa kabur. Kalau kualitas dikurangi, jangan sampai toko ini punya nama kalau pelanggan tahu aku mulai pakai bahan lebih murah. Mereka pasti bakal komplain. Harus cari cara lain. Mungkin aku bisa cari bahan dari supplier yang lebih murah, tapi resiko yang besar. Jangan-jangan nanti kuenya malah ada beda rasa. Tapi kalau selisih harganya jauh lebih hemat, kenapa nggak dicoba dulu? Siapa tahu pelanggan nggak bakal sadar perbedaannya. Aku bisa mengurangi ukuran kue sedikit-sedikit tanpa mereka sadari. Kalau tiap kue ada kecil 10% aja, aku bisa hemat bahan cukup banyak. Tapi pelanggan masih beli dengan harga yang sama. Mereka nggak bakal sadar kalau cuma beli sedikit. Ini ide bagus, harus segera dieksekusi. Dunia bisnis itu soal strategi. Kalau aku cuma ikut arus, aku nggak bakal bisa maju. Harus berani ambil keputusan, harus berani main taktik. Mulai besok aku bakal coba trik ini dan lihat hasilnya. Kalau berjalan lancar, keuntungan toko ini bisa menjolak berkali-kali lipat. Saat lebaran tiba, tokonya ramai pembeli karena banyak orang ingin membeli kue lebaran. Wah, akhirnya saya bisa beli kue di sini juga. Dari tadi pagi udah antri, takut kehabisan. Iya, saya juga. Setiap lebaran, toko Bu Ratri selalu ramai begini. Gak heran sih, kuenya enak semua. Alhamdulillah, terima kasih ya ibu-ibu sudah setia belanja di sini. Kami selalu pastikan kue-kue kami dibuat dengan bahan pilihan supaya rasanya tetap istimewa. Silakan dipilih, stok masih banyak. Tapi ya itu, yang datang juga makin banyak. Hehehe. Bu Ratri, kok kue nastarnya tinggal sedikit? Bisa nambah lagi nggak? Wah, kalau nastar stoknya memang terbatas, tapi jangan khawatir. Kami masih punya kastagel dan putisan yang nggak kalah enak. Kalau ibu mau, bisa saya kasih paket spesial. Isinya campuran 3 jenis kue dengan harga lebih hemat. Wah, boleh juga tuh. Ya udah, saya ambil ya. Yang paket spesial aja biar anak-anak juga bisa coba macam-macam kue. Tahun ini harga kuenya naik ya Bu Ratri? Betul Bu, harga bahan baku naik sejak beberapa bulan lalu. Jadi kami juga harus menyesuaikan. Tapi jangan khawatir, kualitasnya tetap terjaga. Bu pasti bisa merasakan sendiri, kuenya tetap enak dan renyah seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya sih, kalau soal rasa saya percaya deh sama toko ini. Ya udah, saya beli 2 toples nastar dan 2 kastag. Luar biasa, lebaran memang waktu yang paling tepat buat panen untung. Kalau begini terus, tahun depan aku bisa buka cabang baru. Stok bahan mulai menipis tapi ia melihat ada banyak bahan lama di gudang yang sudah kadaluarsa. Stok bahan di dapur mulai menipis. Padahal pesanan makin banyak. Udah sampai kehabisan bahan di momen kayak gini, aku bisa rugi besar. Tapi kalau beli sekarang, harga bahan-bahan lagi mahal banget. Ini masalah besar. Ini sudah kadaluarsa, baru sebulan sih. Tapi apa ini masih bisa dipakai? Kadang tanggal kadaluarsa itu cuma formalitas. Kalau kondisinya masih bagus, rasanya nggak masalah. Kalau aku buang semua ini, berarti aku rugi besar. Modal membengkak, untung berkurang. Tidak, aku nggak boleh membiarkan bisnis ini terhambat hanya karena hal sepele seperti ini. Aku harus berpikir secara bisnis. Selama hasil akhirnya tetap enak dan pelanggan puas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bahan ini tidak akan terbuang sia-sia. Aku akan gunakan semuanya dengan cermat. Tidak ada yang akan sadar, tidak ada yang akan komplain. Yang penting keuntungan tetap mengalir. Untuk menghemat biaya, Bu Ratri enggan membuang tepung kadaluarsa itu dan memilih untuk mengoplosnya dengan tepung masih bagus. Memang agak apek, tapi masih bisa diakali. Kalau aku campur dengan tepung yang baru, pasti nggak ada yang sadar. Resiko perbandingannya harus pas, jangan sampai ada yang curiga. Kalau cuma pakai bahan kadaluarsa aja, resikonya terlalu besar. Tapi kalau aku campur dengan yang baru, siapa yang akan tahu? Pelanggan hanya tahu rasa akhir, bukan bahan yang aku pakai.
Nah, sekarang baunya juga lebih baik, tidak ada yang akan curiga. Vanila selalu bisa menyamakan aroma yang kurang sedap. Lagi pula, siapa yang akan menguntus mentega sebelum dimakan? Memang sudah lewat tanggal ya. Tapi bentuknya masih sama, tidak ada perubahan warna atau bau aneh. Susu bubuk ini masih bisa dipakai untuk adonan kue kering. Aman, tidak ada masalah. Orang-orang tidak akan tahu kalau aku menggunakan ini. Kue tetap enak, keuntungan tetap besar. Semua orang senang, termasuk aku. Ini strategi bisnis, bukan kecurangan. Hanya cara cerdas untuk menghemat biaya. Lebaran masih panjang, dan aku harus memastikan keuntungan tetap mengalir. Mbak Sari, pegawai toko mencium bau aneh dari beberapa bahan yang ada. Sari, maaf. Saya kok mencium bau yang agak aneh ya dari tepung ini. Rasanya beda dari biasanya. Bau aneh? Ah, mungkin kamu cuma salah cium aja Mbak Sari. Tepung itu masih bagus kok. Dengar ya Mbak Sari, tepung itu masih bisa dipakai. Lagi pula, kan dicampur sama bahan lain. Dibangun juga, bau dikit mah hilang. Gak bakal ada yang sadar. Tapi Bu, kalau pelanggan tahu, gimana kalau ada yang komplain? Saya takut ini berbahaya. Komplain? Siapa yang mau komplain kalau mereka nggak tahu? Dengar baik-baik, Mbak Sari. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang penting kue tetap enak, pelanggan tetap beli, dan kita tetap dapat untung. Kamu ngerti maksud saya kan? Tapi Bu, dah, gak usah banyak tanya. Saya yang jalankan bisnis ini. Saya yang tahu apa yang terbaik. Kamu cukup kerja seperti biasa. Jangan sampai ada omongan macam-macam ya. Iya Bu, bagus. Sekarang bawa tepung itu ke dapur dan lanjutkan kerja. Gak usah dibikin lagi. Kue-kue yang dibuat dengan bahan kadaluarsa ini tetap dijual dengan harga yang mahal. Wah, tahun ini harganya naik ya Bu Ratri. Iya Bu, harga bahan baku sekarang mahal semua. Tapi tenang aja, kualitas kue di sini tetap nomor 1. Dijamin enak dan bikin ketagihan. Iya sih, rasanya tuh enak. Nastarnya lembut di mulut, terus tagihannya juga renyah. Ya udahlah, saya beli 3 toples. Nah, betul kan Bu? Nggak bakal rugi kalau beli kue dari sini. Ini saya bungkuskan ya. Saya beli 5 toples Bu Ratri, tapi boleh nego dikit nggak? Soalnya kalau dihitung-hitung lumayan juga naiknya. Wah, maaf ya Bu, harga sudah pas. Soalnya bahan-bahan premium yang kami pakai juga makin mahal. Tapi percaya deh, kuenya tetap lebih enak dibanding toko lain. Hahaha, untung besar tanpa harus keluar modal tambahan. Gak ada yang curiga, yang mereka tahu kuenya enak dan mereka rela bayar mahal. Bisnis ya sempurna. Banyak orang yang mengeluh karena memakan kue yang dibeli di tempat Bu Ratri. Bu Siti, Pak Darto, menurut kalian rasa kue dari toko Bu Radri tahun ini agak beda nggak sih? Nah, saya juga ngerasa gitu Bu Mirna. Asalnya kayak lebih kering, nggak selembut biasanya. Kastengelnya juga ada rasa yang aneh-aneh di belakang lidah. Dulu sih gurih banget. Astaga, saya pikir cuma perasaan saya aja. Memang bener, kayak ada bau yang nggak biasa. Tapi karena udah kebeli, ya tetap aja dimakan. Masa mau dibuang? Saya juga mikirnya begitu. Lagian ini kan beli di tempat langganan. Jadi awalnya nggak curiga, cuma anehnya 2 hari ini perut saya agak nggak enak loh. Wah Bu Mirna, mungkin gara-gara kebanyakan makan lebaran begini pasti semua orang kalap. Makanya nggak kira-kira. Iya sih, saya juga mikir gitu. Tapi anak saya juga sempat ngeluh pernah sakit. Padahal biasanya dia kuat makan banyak. Bisa jadi memang ada yang beda sama kayaknya tahun ini. Tapi kalau memang ada yang aneh, kok bisa ya? Biasanya kue di toko Bu Ratri enak semua. Entahlah, tapi ya namanya lebaran kita nggak bisa nolak makanan. Kalau udah dibeli ya pasti dimakan. Iya deh, semoga aja nggak ada masalah besar. Cuma kalau tahun depan rasanya masih begini, saya pikir-pikir lagi deh buat beli di sana. Di sisi lain, Bu Ratri sangat bahagia karena dia bisa menghemat pengeluaran tapi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hahaha, lihat ini, uang terus mengalir tanpa henti. Stok kue hampir habis, tapi kantongku makin tebal. Aku memang pembisnis yang cerdas tahun ini, bener-bener panen raya. Banyak yang jualan kue lebaran, tapi nggak ada sekreatif aku. Hemat modal, untung besar, pelanggan tetap datang. Mereka pikir mereka beli kue premium, padahal biarlah mereka puas dengan rasanya. Toh, nggak ada yang ngeluh. Kalau ada yang ngerasa beda dikit, pasti mereka pikir karena kebanyakan makan waktu lebaran. Hahaha.
Halo Bu Sinta, gimana kabarnya? Udah lebaran? Pasti banyak pesanan juga di tempatmu kan? Alhamdulillah, laris sih. Tapi ya biasa aja, aku dengar toko kuemu rame banget tahun ini. Ampun Sinta, bukan rame-rame. Ya ampun Sinta, bukan cuma rame. Ini mah gila-gilaan. Tiap hari pelanggan antri kue, ludes sebelum sore. Aku sampai kewalahan ngitung duit, hahaha. Wah, hebat banget, Rat. Apa sih rahasianya? Kok bisa serame itu? Rahasia bisnis dong, yang jelas. Aku tahu cara mainnya. Pokoknya yang penting kue enak, pelanggan senang, dan aku juga untung besar. Sesimpel itu. Wah, aku jadi iri. Aku harus belajar dari kamu, Ding. Wah, aku jadi iri. Aku harus belajar dari kamu nih. Belajar boleh, tapi resep suksesku nggak bisa aku kasih tahu semuanya dong. Hahaha. Ayolah, Rat, kasih bocoran dikit. Paling enggak kasih tahu gimana caranya bisa untung besar kayak kamu. Ya, intinya sih, kita harus pintar-pintar atur biaya produksi. Yang penting pelanggan gak sadar maka tetap senang dan kita tetap untung. Kalau kamu bisa nemu caranya, bisnis kamu juga bakal meledak kayak aku setemu. Maksudnya gimana tuh? Kamu pakai bahan spesial atau gimana? Bisa dibilang gitu. Aku pakai cara yang lebih efisien. Yang penting hasil akhirnya tetap enak, pelanggan tetap balik beli, dan yang paling utama aku gak keluar modal banyak. Paham kan maksudku? Wah, Rat, kamu memang luar biasa. Aku sih gak tahu bisa kayak kamu atau enggak, tapi aku salut deh. Boleh dong traktir nanti. Kan ditanya temen gak kebagian. Hahaha, pasti dong. Aku ini gak pelit kalau salah berbagi kesenangan. Nanti kita atur waktu. Aku bakal traktir kamu makan yang enakan. Mantap. Jangan lupa kabarin ya, Rat. Aku tunggu traktirannya. Tenang aja, pasti. Oke deh, Sin. Aku tutup dulu ya. Mau hitung duit lagi. Haha. Lebaran tiba, Bu Ratri diundang untuk datang oleh temannya yaitu Sinta. Wah, akhirnya nyampe juga, Rat. Duduk yang nyaman. Aku udah siapin banyak makanan nih, spesial buat tamu istimewa. Wah, rumahmu makin cozy aja ya, Sin. Dan astaga, ini kue bikinanmu. Wangi banget. Aku jadi lapar ngeliatnya. Iya dong, ini semua bikinan sendiri. Cobain deh, aku yakin kamu bakal suka. Ya ampun, aku udah gak tahan. Aku makan duluan ya. Santai aja, Rat. Makan aja sepuasnya. Aku juga baru aja selesai nyusun kue-kue ini. Kalau kurang masih banyak di dapur. Namun entah kenapa tiba-tiba saja Bu Ratri kelaparan. Astaga, Sin, ini enak banget. Lembut, gurih, renyah, persis kayak yang dulu-dulu. Rahasianya apa sih? Rahasianya ya pakai bahan berkualitas dan gak pakai bahan lama. Biar orang makan selalu puas dan gak ada yang komplain. Pantesan rasanya beda. Aku sih nggak terlalu peduli sama bahan. Yang penting jangan laku. Tapi aku akuin kebuatanmu ini beneran luar biasa. Bisa-bisa aku jadi pelanggan tetap nih. Wah, kalau kamu yang bilang gitu, aku masih percaya diri. Tapi beneran, Rat, kalau bahan bagus, hasilnya pasti lebih enak. Kamu nggak kepikiran buat upgrade bahan juga? Aku mah udah nemu cara sendiri buat hemat daya. Yang penting cuan, Sin. Selama pelanggan nggak sadar, semua aman. Hahaha. Namun tiba-tiba saja Bu Ratri merasakan kesakitan. Aduh, kenapa perutku tiba-tiba sakit banget? Hah? Kamu kenapa, Rat? Baru makan berapa potong, kok tiba-tiba gini? Aku nggak tahu. Aduh, perutku mulus banget. Astaga, sakit banget. Rat, jangan bercanda. Kamu serius ini? Wajahmu pucat banget. Aku beneran sakit. Aduh, perutku. Mungkin kamu kepedesan atau keselak sesuatu? Bukan, ini beda. Aduh, kayak ada yang nusuk-nusuk dalam perut aku. Nggak tahan. Bu Ratri terjatuh lalu kemudian pingsan. Rat, bangun. Astaga, ini nggak bisa dibiarin. Aku harus segera bawa dia ke rumah sakit. Dengan panik Sinta lalu membawanya ke rumah sakit. Bu Sinta, kondisi Bu Ratri cukup serius. Dia mengalami keracunan makanan yang cukup sangat parah. Astaga, Dok. Kok bisa separah itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Racun dari makanan yang dikonsumsi telah merusak sistem pencernaannya. Ini bukan sekedar sakit perut biasa.
Zat berbahaya dalam makanan yang ia makan menyebabkan infeksi yang cukup serius di lambung dan juga ususnya. Ya Allah, terus gimana keadaannya sekarang, Dok? Saat ini kondisinya masih belum stabil. Kami sudah memberikan obat tapi pemulihannya akan memakan waktu lama. Bahkan dari hasil pemeriksaan ada indikasi bahwa tubuhnya mengalami dampak jangka panjang. Ya Allah, Rat, sebenarnya kamu makan sampai kayak gini. Di mana aku? Rat, kamu sadar, kamu di rumah sakit. Kamu tadi pingsan di rumahku. Dokter bilang kamu kena racunan makanan yang parah. Keracunan. Tapi aku cuma makan kue dari rumahmu, Sin. Betul, dan pemeriksaan lebih lanjut ada kemungkinan makanan yang dikonsumsi sudah mengandung zat berbahaya sebelum dimakan. Kue di rumah Sinta. Tapi aku yang buat kue itu. Dari hasil lab ada kandungan bahan yang sudah kadaluarsa dalam makanan yang kamu konsumsi. Itu adalah penyebab utama keracunan ini. Kue yang aku buat tidak mungkin. Aku sendiri yang membuatnya. Bu Ratri ternyata keracunan kue yang dibuat oleh dirinya sendiri.